Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustazah udah semangat kali nih mau ngajar. Jadi bukalah dulu kameranya semuanya biar nampak Ustazah, muka kalian bertambah semangat. Ayo. Padila Rami, Naila Mumtaza Askania, Fatima Amatul Karim Ziana Zuraisa Amini Fatima. Open your camera. Fatimah lagi, Raisa Amini. Saja nggak pernah lihat muka anti ya Raisa Amini ya. Bazlina Zahro, Aisyah Hayatun. Hidupkan aja kameranya. Raisa Amini, Hasibuan. Jihan, Aisyah Hayatun, Anissa Nurul. Nah, baru 29 orang dari 2 kelas. Sudah di situ buku paket yang udah punya buku, udah ya, siapkan bukunya. Buku tulis, pulpen, pensil. Udah siap semua ya. Tadi udah minum. Udah minum tadi? Belum? Minumlah dulu biar konsentrasi, nanti ngantuk-ngantuk kalau di les terakhir ini. Atau telan aja air ludahnya kalau kayak gitu. Banyak-banyak. Anissa Nurul, Aisyah Hayatun, kemana nih? Cari minum kayaknya orang ini ya, haus. Ya. Gak apa-apa, gak ada salahnya kita sebelum jam 10 kita sediakan di depan kita itu cemilan, minuman. Jadi kalau haus sudah 10 menit udah habis kan, 10 menit sebelum masuk berikutnya ada makan minum dulu. Kok jadi ada Aisyah Hayatun yang muncul? Minum dulu, oke, istirahat, udah dibagikan linknya baru join lagi, selesai minumnya, kayak gitu, nggak apa-apa. Apa? Ekskulkan, mari, ayo kita ekskulkan. Mau ekskul apa kita? Memasak? Berdoalah, Ustazah pun udah pengen kali mengekskul ini, ya kan? Mencium wangi-wangi yang luar biasa kalau udah hari Jumat itu, ya kan? Nah, ada yang bawa keringat, ada yang memasak, ada yang bereksperimen, ada yang berbahasa Arab, macam-macam lah kalau udah hari Jumat. Sekarang ini sepi kali Ustazah di sini, saja tatap lah, tak ada lagi suara-suara yang suara si Fatihah yang melengking itu, si Padila Rahmi yang sangat hebohnya luar biasa itu, udah nggak tahu si Sarah Irawan yang suka keluar hari Jumat, ya Allah terbuka aibnya udahan kan. Si Sarah ini pantang silap ini hari Jumat Ustazah, adalah tiba-tiba dari mana nanti, dari sebelah Ustazah jajan, bagus sekali jajan ini nama siapa nanti, diri sendiri Ustazah, bagus ya kan. Nah sekarang udah gak ada lagi tuh. Berdoalah kita ya, biar baliklah semua ini dulu. Nah oke, baik. Ananda sekalian, untuk tugas kita yang minggu lalu sebenarnya sederhana aja ya, udah Ustazah koreksi, tapi kayaknya masih banyak yang belum mengumpul. Yang udah siap Ustazah koreksi memang belum semuanya, ada yang belum Ustazah respon memang. Berapa jawabannya kemarin? Kan yang ditanya itu adalah H-max-nya dan juga T-nya, ya kan? H-max-nya berapa Anissa Nurul? Berapa H-max kita kemarin dapat? 45 meter ya. T-nya berapa Ayu Dwi? T kita berapa kemarin? T-nya berapa? 3 sekon, iya 3 sekon. Mau ikut belajar adek si Aisyah itu ya, Aisyah Hayatun itu ya. 3 sekon, iya kita cuman waktunya pakai yang rumus T sama dengan V0 per G aja gitu, karena dia V0-nya 0 ya kalau tidak salah ya. Nah oke, Ananda sekalian, sekarang kita sudah habis materi tentang GLB dan GLBB, gerak vertikal, ke atas, ke bawah, jatuh bebas, itu kita sudah selesai, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan materi kita tentang, udah baru kita ini lagi, gerak
parabola dan gerak melingkar di bab 5. Coba buka bab 5 halaman 88. Silakan dibuka. Dah? Gerak parabola dan gerak melingkar. Nah, sebelumnya Ustazah mau bertanya lah dulu nih tentang gerak parabola. Gerak parabola, Sophie Az-Zahra. Nah, apalah itu gerak parabola? Kira-kira. Apa bedanya parabola sama melingkar? Itulah dulu. Parabola sama melingkar. Antilah, ya Allah ya Rabbi. Sophie Az-Zahra. Cuma nantilah yang bernama Sophie Az-Zahra di kelas 10. Kalau Fatimah Ustazah bilang tadi baru banyak kali pun. Gak dengar, kemana pikirannya? Coba apa bedanya parabola sama melingkar? Apa bedanya itu? Supaya jaro. Bagus. Terus? Ya, bukan macam bulat, emang bulat lah, nggak macam lagi dia. Bagus. Alia Kurota. Apa coba kasih contoh dulu Ustazah, gerak melingkar. Itu contohnya gerak apa? Pada kehidupan sehari-hari aja. Yang paling dekat. Apa? Kipas angin, bagus. Baby. Apa coba contohnya gerak melingkar? Ban kendaraan, bagus, bisa. Naila Mumtazah. Apalagi contoh gerak melingkar? Apa? Hidupkanlah mic-nya Naila, nggak dengar Ustazah. Inilah ketawanya nih nggak terlupakan ini si Naila Mumtazah ini. Apa? Jauhnya kita ke Jakarta ya Allah, Bundaran Haibah. Bilang aja jam dinding Ustazah. Yang paling dekat aja, jauh kali dia ke Bundaran Haibah. Tak apa-apa. Mungkin si Naila Mumtazah kemarin tuh lagi liburan dia ke Jakarta ya. Iya Naila, udah ingat Bundaran HI ya jadi ini. Oke, Ustazah mau tanya Ayu Dwi tadi belum jawab sama Ustazah. Apa contohnya gerak parabola? Apa misal? Apa kerjaan nanti Tuami? Jangan lain-lain kerjaanmu si Tuami. Coba Yuli dulu. Yuli, apa contohnya gerak parabola? Gak tahu. Siapa yang tahu? Coba siapa yang tahu? Coba Zahra, Ariko. Kincir angin. Itu masuk melingkar itu Zahra. Kincir angin, melingkar. Coba ada yang lain? Siapa tuh yang menjawab itu? Bagus. Misalnya, siapa sih yang pernah main kasti? Rata-rata pernah itu. Kayak mana? Kalau main kasti itu kan, misalnya yang mau memukul adalah si Fatimah Zahra, sudah. Dan yang yang melemparkan bola adalah si Fatimah. Jadi ketika dilemparkan si Fatimah bolanya, si Fatimah Az-Zahra pun memukul 1, 2, 3 ketok, dan dia bolanya itu terlempar dengan membentuk setengah lingkaran. Bisa dibayangkan itu? Ya kan? Ada enggak setelah dipukul bolanya membentuk lingkaran? Ada? Enggak kan? Parabola dia kan? Setengah lingkaran kan? Nah, itu contohnya adalah gerak parabola. Atau misalnya kalau pokoknya kalau benda-benda yang seperti itu, misalnya peluru ditembakkan misalnya, itu dia biasanya jatuhnya adalah membentuk parabola. Atau misalnya seseorang menendang bola, ya kan, itu juga membentuk gerak parabola. Banyak sebenarnya ya. Nah, oke. Sekarang kita akan membahas
pembahasan kita tentang gerak parabola. Akan tetapi sebelum ke gerak parabola ada yang kita bahas sebelum ke situ ya. Oke lah, baik. Nah, perhatikan di sini. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang analisis vektor pada gerak parabola. Jadi kita akan menganalisis vektor, otomatis kita akan membahas tentang vektor satuan dan vektor posisi. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Perpindahan, kecepatan gerak benda, menentukan posisi dari fungsi kecepatan dan juga percepatan gerak benda. Lalu setelah itu kita akan membahas gerak parabolanya itu sendiri, baik dia kecepatan geraknya, posisinya, posisi tertingginya, waktunya, gitu. Itu yang akan kita bahas. Nah, ini pembahasan kita pertama. Ya, analisis vektor pada gerak. Pembahasan kita yang pertama, Ustazah menulis aja ya, biar kalian bisa melihatnya lebih jelas. Coba buka di halaman 88 semuanya. Halaman 88 buku kita, ada di situ kan, vektor posisi, vektor kecepatan dan vektor percepatan. Nampak? Ya kan? Udah, itu pembahasan awal kita sebelum kita masuk ke gerak parabola. Oke, Ustazah akan menghidupkan kamera saja kalau begitu. Sudah hidup kameranya? Belum? Jadi apa yang nampak? Udah hidup belum? Belum. Coba ya. Bentar. Oke. Ini bagaimana? Sudah? Sudah apa belum? Coba saya cek. Bentar ya, biar saja cek dulu. Kenapa nih kameranya nggak hidup? Switch. Oh iya, sambil ini sambil kita menunggu nih, silahkan chat ya. Silahkan di chat chat Zoom kita untuk kehadirannya. Mana nih? Oh iya, belum ya. Kenapa masalahnya nih? Start. Sepertinya kamera kita bermasalah ini. Sekali lagi yang belum chat, udah kayak gini aja lah. Ini nampak? Tunggu ya. Kayak gini. Stop, betul. Udahlah gini aja lah daripada bermasalah nanti. Oke, baik. Perhatikan. Sebelum kita pembahasan gerak parabola, kita harus membahas dulu tentang vektor posisi, vektor kecepatan dan juga vektor percepatan. Nah, baik. Yang pertama kita bahas tentang vektor posisi. Yang pertama tentang vektor posisi. Nah, di pembahasan kita sebelumnya, kalau saja tidak salah di bab 1, kita kan ada membahas tentang vektor, ya kan? Bahwasanya vektor itu pada sumbu X ada namanya vektor apa? I, vektor I, ya kan? Ada masuk ujian kita pun kemarin. Sumbu Y namanya vektor, iya. Sumbu Z vektor, iya, bagus. Terima kasih yang sudah mengingatnya. I, J, K. Ini yang mau kita pakai ini. Dah. Posisi sebelumnya juga di materi gerak kita sudah ada membahas posisi, posisi, jarak, perpindahan, kecepatan, percepatan. Ada kita bahas itu ya. Apa itu posisi, apa itu jarak, apa itu perpindahan, sudah kita bahas itu. Yang dikatakan dengan posisi ya posisi kita di mana letak ya. Posisi itu maksudnya adalah letaknya. Nah, akan tetapi pembahasan posisi kita sekarang ini adalah letak pada koordinat kartesius pada sumbu X, pada sumbu Y atau pada sumbu Z gitu. Nah, jadi
misalnya si Fatimah misalnya, Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra sekarang sedang duduk di ruangan apa sekarang Fatimah Az-Zahra duduk? Ruangan apa itu Fatimah? Fatimah Az-Zahra? Di kamar. Oke, di kamar. Kalau Ustazah menggambarkannya biar kalian tuh tidak memikir ini adalah kaleng-kaleng ini ya kan. Ini kamar si Fatimah Az-Zahra. Sudah? Kamar si Fatimah Az-Zahra ini panjangnya adalah kita misalkan 4 meter. Ke sini juga, ke sini 5 meter. Sini 4 meter, ini 5 meter. Si Fatimah Az-Zahra sekarang duduk di sini. Sudah? Di mana posisi si Fatimah Az-Zahra sekarang? Jangan bilang di sini. Jawabannya adalah tunjukkan dia pada koordinat kartesius. Caranya gimana? Nah, kayak matematika lah. Ini adalah X, ini Y. Sudah? Di sini 0, di sini 1, di sini 2, di sini 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 4 tadi kan. Nah, lalu kita buat garis putus-putusnya. Anggap aja ini pas ya. Ini ke sini, ini ke sini. Sudah? Ini adalah 1,5. Di sini adalah 2. Berarti si Fatimah Az-Zahra posisinya adalah pada X-nya 1,5-nya, Y-nya adalah 2. Inilah dia yang kita maksud, posisi kita yang maksud ini. Ya, jadi ya posisi kalian sekarang itu kita bisa membuatkan dalam posisi seperti ini. Nah, kalau posisi Fatimah Az-Zahra sekarang di kamar adalah di sini, artinya kalau kita mau membuatkan dalam vektor posisi seperti ini, posisi si Fatimah Az-Zahra adalah R sama dengan, kita menyimbolkan posisi itu dengan simbol R kecil. R sama dengan 1,5 X vektor I tambah 2Y vektor J. Paham gak kira-kira maksud Ustazah ini? Paham? Bisa diikuti sampai sini? Bisa diikuti ya? Paham ya? Oke, kita lanjut. Sampaikan kalau kecepatan ya, Ustazah cepat kali. Ustazah ngomong iya, maklum lah Ustazah yang cepat kali. Cerocos saja ini nanti kalau kalian gak stop. Makanya kalau tidak paham Ustazah tunggu dulu saja, agak dipelankan di sini. Bilang aja seperti itu ya. Mana nih X itu? Ini satu, ini kan sumbu X 1,5 nih. Iya ini ya, betul. Jadi kalau di sini dibuat terpisah ini. Kalau misalnya dibuat posisi, siapa yang bertanya ini sekarang ini? Jadi Amatul Karim kalau misalnya posisi ini adalah Amatul Karim. Amatul Karim posisinya adalah 2,5. Ini jadi tambah ini sayang, tambah. Positif sama positif. Tapi kalau positif maksudnya ya. Tapi kalau misalnya posisi si Fatimah Amatul Karim adalah minus 3,4 misalnya, berarti ini posisinya adalah minus 3x plus 4, ini vektor I ya. Ini Z gitu. Kalau yang ini 2x vektor I tambah 5y vektor J. Begitu dia. Paham Fatimah? Kira-kira I sama J ini menunjukkan vektor posisi. Kan kita udah bahas tadi tuh. Kalau dia pada sumbu X, dia itu adalah vektor I. Kalau pada sumbu Y, dia vektor J. Kalau pada sumbu Z, dia vektor K. Jadi dia siapa yang pada sumbu X, dia dibuat vektor I-nya nih. I-nya harus dibuat, Z-nya juga harus dibuat, gitu. Paham? Kenapa? Ulangi. X sama I maksudnya sama benar, akan tetapi X menunjukkan koordinat, I menunjukkan vektor. Jadi harus dibuat ya. X menunjukkan koordinat, I menunjukkan vektor gitu. Jadi ini kalau saja buat seperti ini adalah sumbu X, I kayak gitu dia. Kalau di buku-buku biasanya, di sini dia Y, di sini adalah J gitu. Ini adalah sumbu Z, nah ini adalah K, kayak gitu deh. Jadi harus dituliskan I, J, K-nya itu tetap harus dituliskan. Bisa diikuti kira-kira? Oke, kita lanjut ya. Nah, inilah dia dikatakan dengan posisi. Jadi kalau ada dibuat posisi seekor tikus adalah posisi P2, minus 4 katanya.
Udah, buatlah vektor posisinya. Katanya kalau seperti ini, cuma tinggal gini aja, maka P sama dengan 2x vektor I tambah minus, boleh dibuat tambah atau langsung minus juga boleh ya, minus 4y vektor J. Udah, kayak gitu aja. Inilah dia vektor posisinya namanya. Sudah? Paham ya? Oke, baik. Ini namanya posisi, letak atau koordinat. Inilah dia. Lalu ada lagi namanya perpindahan. Siapa yang bisa jawab? Apa itu perpindahan? Iya, perubahan kedudukan atau perubahan posisi. Kalau posisi kita simbolkan adalah R ya, biasanya R kecil. Jadi perpindahan itu adalah perubahan posisi atau perubahan kedudukan. Kalau ada kata-kata perubahan itu artinya adalah delta, tanda delta. Posisi tadi simbolnya adalah R, berarti simbol perpindahan adalah delta R gitu. Sudah? Kalau ada tanda delta berarti itu adalah posisi akhir dikurang posisi awal, ya kan? Maka rumus perpindahan itu adalah R2 kurang R1 gitu. Paham? Ya. Oke, ini dia perpindahan. Nah, kalau kita misalkan nih ya, R1 yang ini ya, R1 itu adalah X1 vektor I tambah Y1 vektor J, sedangkan R2 itu adalah X2 vektor I tambah Y2 vektor J. Ini kita penurun rumus aja ini yang saya buat ya. Ini kita pemisalan. Misalnya R1-nya adalah inilah vektor posisinya, R2-nya inilah vektor posisinya. Kita mau penurunkan rumus delta R. Maka persamaan delta R ini menjadi delta R sama dengan R2 kita ini kan. Ya, masukkan sini. X2 vektor I ditambah Y2 vektor J kurang R1-nya mana? Ini R1. R1-nya adalah X1 vektor I tambah Y1 vektor J. Paham sampai situ? Oke. Maka seperti pelajaran kita yang kemarin yang pertama-tama, mana yang sama dia mana yang sama vektornya satukan. I dengan I, J dengan J gitu. Jadi begini jadinya. X2 I-nya buat di luar aja. X2 kurang X1. Jadi gitu. X2 kurang X1 vektor I. Baru tambah jadinya, tambah. Sekarang Y. Y2 kurang Y1 vektor J. Y2 kurang Y1 vektor J. Gitu. Bisa diikuti? Ya kan? Nah, maka delta R sama dengan X2 kurang X1. Ini kan perubahan itu. Setiap ada akhir kurang awal itu artinya adalah delta. Akhir kurang awal itu artinya adalah delta. Berarti ini adalah delta X. Ya kan? Delta X ini kan? Betul? Delta X vektor I. Ya, sedangkan yang ini adalah delta X vektor vektor J. Inilah dia untuk mencari perpindahan. Perpindahan aja ya. Inilah rumus untuk perpindahan. Apabila ada nanti dia bertanya, berapakah besar perpindahan? Masih ingat kalau Ustazah bilang kemarin di awal pembelajaran kita tentang vektor, apabila ada kata-kata besar, maka apa yang dicari? Bagus, nilai mutlak. Iya, Masya Allah. Nilai mutlaknya, besarnya adalah nilai mutlak dari delta R sama dengan diapakan? Diakarkan, akar, ya kan? Akar delta X kuadrat ditambah delta Y-nya dikuadratkan. Inilah dia kalau dia dicari besarnya. Tapi kalau cuman dia minta itu adalah vektor posisinya saja, inilah dia.
Kalau dia bilang vektor posisinya, berarti nanti hasil akhirnya masih ada IJ-IJ-nya gitu. Tapi kalau dia minta besar, tidak ada lagi IJ-IJ-nya, nanti sudah bentuk nilai dia 50 kayak gitu. Kalau ini nanti masih dalam bentuk persamaan gitu ya. Kita buat contoh biar lebih gampang. Contoh soal. Perhatikan yang di halaman 89. Uji kompetensi 5.1. Nomor 1. Nampak? Udah ya. Sekarang kita bahas soal nomor 1. Vektor posisi sebuah benda adalah, ayo sama-sama kita apa vektor posisinya? R sama dengan 3T kuadrat vektor I kurang T kuadrat tambah T vektor J, ya kan? Oke, ini vektor posisi kita. T dalam sekon dan R dalam meter. Tentukan besar, dia minta besar. Berarti kalau dia minta besar, kita cari nilai mutlak nanti, ya kan? Tentukan besar perpindahan benda dari T sama dengan 1 sekon dan T sama dengan 2 sekon. Ya kan? Ini T1, ini T2. Perhatikan ananda sekalian, kalau ada soal seperti ini dia buat satu persamaan. Udah? Lalu ada T-nya, ada T1, ada T2. Di sini ada T di sini kan? Ya, berarti ini nanti main substitusi, ya. Yang ditanya tadi adalah besar perpindahan. Tadi besar perpindahan itu kan rumusnya adalah delta R sama dengan delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Kan itu rumusnya, ya kan? Jadi saja dari mana kita dapat delta X, dari mana kita dapat delta Y, sementara yang diketahui cuma R. Gitu kan? Nah, balik lagi kita ke tadi persamaan kita. Ini delta X tambah delta YJ ini kan diperoleh dari sini dia. Dari sini dia kan tadi kita peroleh kan? Ya, berarti kita harus cari tahu dulu mana R1, mana R2. R1, R2-nya harus kita cari tahu dari sini. Bagaimana caranya Ustazah? Perhatikan. Jadi ini butuh fokus yang benar-benar fokus ini ya semuanya. Jadi harap fokus memperhatikan Ustazah, jangan ketawa-ketawa Ami. Udah? Cara mencari R1 itu kita peroleh dengan cara masukkan nilai T sama dengan 1 sekon ke persamaan ini. Udah? Masukkanlah. Udah? T-nya ganti menjadi 1, berarti 3 kali 1 kuadrat vektor I kurang, masukkan 1 lagi, 1 kuadrat tambah 1 vektor J. Bisa dipahami ya? Udah, maka R1 sama dengan 1 kuadrat berapa? 1 kali 3 vektor I, betul ya? Kurang 1 kuadrat, 1 tambah 1 2 vektor J. Inilah R1 kita. Sekarang kita cari R2 kita. Bagaimana R2 Ustazah? R2 dicari dengan memasukkan nilai T2 sama dengan 2 sekon. Sama dengan, masukkan ke T-nya, 3 kali 2 kuadrat vektor I kurang berapa? 2 kuadrat tambah 2 vektor. Iya, bagus. Sama dengan 2 kuadrat berapa? 4 kali 3 12I kurang 2 kuadrat 4 tambah 2 6 vektor J. Sudah dapat kita R1, sudah dapat kita R2. Sudah? Kalau sudah dapat kita itu, barulah kita masukkan ke delta R. Delta R sama dengan, delta R itu kan R2 kurang R1, gitu tadi kan? Iya kan? R2 kurang R1, udah kita masukkan aja kayak tadi. Delta R sama dengan R2 kita adalah 12 vektor I dikurang 6 vektor J kurang R1 kita 3 vektor I
kurang 2 vektor J. Bagus. Maka delta R sama dengan, satukan yang sama. Siapa yang sama? I dengan I, J dengan J. Ya, berarti 12I kurang 3I, betul? Betul itu? Pas ini. Oke. Di sini berikutnya, di sini negatif apa positif di sini? Negatif ya. Oke. 6. Sini 6 kurang tambah kurang jadi positif ya kan? Tambah 2 vektor Z. Ada yang salah di situ? Coba cek. Udah pas itu positif negatif kita? Sudah betul? Oke, baik. Sekarang ya kalau udah begitu, ya kalau dia sudah sejenis, vektornya bisa ditambah bisa dikurang. Udah, 12 kurang 3. 12 kurang 3 9 vektor I kurang 6 tambah 2 8 vektor J. Sudah dapat delta R-nya, maka cari besalnya. Maka delta R sama dengan akar 9 kuadrat ditambah negatif 8 kuadrat. Ingat ya, ini kemarin banyak yang salah ini. Apabila negatif dipangkat 2 kan maka hasilnya positif. Ingat itu. Apabila negatif dipangkat 2 kan hasilnya pasti positif. Maka besarnya 9 kuadrat berapa? 81. Ini 8 kuadrat berapa? 64 tambah 81. Berapa? 145. Nah, cukup sampai sini juga boleh, atau kalau kalian mau mencari akar 145 itu berapa, itu juga boleh. Ada pertanyaan? Udah mau habis waktu kita nih. Ada. Dari yang 8 kuadrat ini. Nah, apabila nilai negatif kita kuadratkan, itu hasil akhirnya positif sayang. Ya. Jadi negatif 8 kali negatif 8 gitu, hasilnya adalah positif 64. Nah, 9 kuadrat 81. 81 tambah 64 145, akar 145. Kalau mau cari berapa 145 boleh. Ya, ini satuannya adalah meter. Begitu. Meter. Ada lagi yang mau ditanya? Ya. 6 kurang Oh, keluar ya, bentar ya. Saja mau ini dulu absen kalian, bentar. Udah mau habis pula waktu kita nih. Oke. Mana dia? Nah, mana? Ini. Oke, kita sama-sama ya. 12I kurang 3. Betul ini? Udah ya. Nah, lalu ini ke sini. Ini 6. Ini 6. Kan kurang negatif 2. 6, jadi kan 6 kurang negatif 2. Minus jumpa minus positif. Betul nggak itu? Udah pas? Ya kan? Jadi anakku sayang, di fisika itu dia rumus kita tidaklah mutlak begitu saja. Itu konsep. Jadi kalau apalagi dia masalah negatif-negatif itu tergantung nanti sesuai dengan matematika lah gitu. Jadi makanya kalau di dalam fisika kita tidak boleh menghafal rumus, tapi kita hanya memahami konsep. Harus paham konsepnya. Kalau anti menghafalkan ini nanti tidak bisa kita aplikasikan. Makanya saya buat turunannya seperti ini. Ini enggak untuk dihafalkan, tapi pahami konsepnya dari mana ke mana. Karena apabila berubah tandanya nanti ya berubah gitu. Paham ya? Jadi enggak mutlak rumus fisika itu seperti itu. Jadi kita bisa ubah-ubah.
Udah paham? Nah, yang mana yang belum? Yang bagian mana nih? Yang bagian mana nih? Coba. Masih ada waktu kita nih 1 menit lagi. Coba lihat dulu yang dari atas.